Kita akan membahas sebuah topik dan juga ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz yang saat ini sedang hype-nya. Pasti podcast syar'i. Islam menjaga agama, Islam menjaga akal, Islam menjaga harta, Islam menjaga nyawa, Islam menjaga nasab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Masyaallah muslimin, pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya Al-Furqan TV kembali menyapa Anda dalam program kami Podcast Syar'i Al-Furqan TV. Hari ini menarik banget karena topik yang akan kita bicarakan seputar dunia dakwah. Namun dunia dakwah yang kita diskusikan pada hari ini lebih ke digitalisasi marketing untuk dakwah. Nah, ini kayak menarik ya. Jadi yang kalau kita tahu istilah digital marketing itu berurusan dengan produk, UMKM dan sebagainya. Nah, sekarang ini berurusan dengan dakwah nih. Nah, sekarang ini Masya Allah dengan salah satu narasumber kita ya, Masya Allah nih, beliau adalah Mas Muhammad Alfinal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Alvin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Alvin? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, jazakallah Mas ya, udah datang ke sini nih Mas. Iya, jazakallah khairan sudah diundang di sini. Masya Allah, kita malah senang banget ini. Jadi kebetulan Mas Alvin ini akan membuka e-course ya atau workshop yang bertema pelatihan implementasi digital marketing untuk dakwah. Ini kalau bercerita sedikit tentang workshop beliau ini, kebetulan kita ini insya Allah nanti akan ikut nih. Nah, ini yang menarik lagi bahwa yang beliau angkat ini adalah topik tentang digitalisasi marketing. Namun sebelumnya Anda kenalkan dulu, beliau ini merupakan salah satu CEO dari PT Faus Senjita Gemilang ya Mas ya. Ya, Masya Allah, dan juga beliau salah satu mahasiswa di Universitas Islam Madinah. Nah, ini nanti akan kita kupas dikit-dikit ya soal itu. Baik Mas Alvin, ini kan sesuai dengan apa yang Ana ingin undang Mas Alvin ke sini karena kepenasaran Ana nih ya, Masya Allah nih Mas Alvin. Ini sangat luar biasa banget workshop yang akan Mas Alvin adakan ini tentang implementasi digital marketing untuk dakwah. Kalau boleh Ana tahu apa sih Mas maksud dari implementasi digital marketing untuk dakwah itu Mas Alvin? Baik, terima kasih Pak Wabi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi sebenarnya maksud dari pelatihan tersebut adalah bagaimana kita memanfaatkan wasilah-wasilah media-media yang ada pada zaman sekarang ini supaya kita bisa menyampaikan agama Allah ini dengan sebaik mungkin, seperti itu. Karena kita tahu dahulu para nabi dan rasul mereka pun mendatangi audiens dakwah mereka, tidak hanya audiens dakwah yang mendatangi, tapi mereka juga mendatangi audiens dakwah mereka. Dan di zaman saat ini, Ana rasa nggak ada media yang lebih kuat, media yang lebih luas, yang membuat kita bisa masuk ke setiap rumah di muka bumi ini, melainkan melalui media-media digital saat ini. Jadi kami memanfaatkan media-media digital itu, bagaimana caranya kita bisa memanfaatkannya dengan semaksimal mungkin untuk berdakwah kepada Allah. Jadi kalau para pebisnis banyak yang menggunakan untuk bisnis, maka kenapa kita sebagai dai nggak memanfaatkannya untuk menyebarkan agama Allah seperti itu? Oleh karena itu kita memandang ya hal ini perlu diangkat gitu, karena sebenarnya yang sudah menguasai digital marketing sangat banyak gitu, tapi selama ini masih sedikit yang membicarakannya dalam konteks dakwah. Nah, oleh karena itu kita kemarin memandang kayaknya perlu nih kita adakan materi-materi tentang digital marketing, tapi penerapannya, penekanan-penerapannya adalah dalam konteks dakwah, gimana menggunakan media-media digital marketing sebagai takmir masjid misalnya, atau sebagai komunitas dakwah misalnya, atau bahkan sebagai seorang ustadz misalnya, atau sebagai seorang dai atau timnya ustadz, atau bahkan guru mengaji. Nah, itu penerapannya seperti apa, itu di sana yang kita ingin tekankan di pelatihan-pelatihan tersebut kayak gitu Mas Bobi. Masya Allah. Jadi ini lebih kepada memanfaatkan media dakwah digital ini untuk sebuah urusan dakwah gitu ya Mas Alvin ya. Iya. Oke. Jadi nanti plafon-plafon apa aja nanti rencana kita akan gunakan itu untuk yang Mas Alvin rencanakan ya ke depan itu Mas? Untuk di pelatihan itu yang akan kita bahas. Ya, sebelum itu mungkin Ana disclaimer dulu ya. Jadi bagi para ustadz yang menyaksikan ini atau para penuntut ilmu atau siapapun, tatkala nanti saya menyebutkan materi-materinya, kemudian banyak yang kosakata asing,
jangan khawatir ya, ini disclaimer bahwasanya di pelatihan tersebut insya Allah kami sudah rancang Ya. orang awam pun insya Allah bisa Insyaallah. alias dalam tanda kutip gaptek misalnya, Iya, iya. insya Allah tetap bisa memahami materi-materi tersebut. Jadi kalau belum paham kosakatanya didengerin aja gitu. Kita akan mengajarkan banyak teknik-teknik digital marketing, mulai dari berbagai digital advertising, Ya. kemudian media sosial. Digital advertising ada banyak sekali kan, ada FB Ads, ada Instagram Ads, ada Google Ads, ada YouTube Ads, ada TikTok Ads, dan juga berbagai macam lainnya banyak sekali. Kemudian kita juga akan membahas tentang media sosial, tentang Instagram, tentang Facebook, tren apa saja yang sedang terjadi di sana. Kemudian sampai kita juga mengajarkan tentang konten, gimana caranya membuat konten yang maksimal agar video kita dilihat gitu. Karena sejujur saja saya menyaksikan beberapa, saya mengamati beberapa akun dakwah seperti itu, yang mereka sebenarnya sudah cukup besar, tapi kalau saya lihat kenapa kok engagementnya sangat rendah. Engagement itu artinya Hubungan dengan itunya ya. interaksi dengan Interaksinya. penontonnya. Misalnya followersnya ada katakanlah 200.000, Iya. tapi yang menyaksikan videonya cuma 300. Ini kan berarti engagementnya sangat rendah gitu. Betul. Padahal kami di dunia bisnis kayak gitu, kami selalu ada standarnya gitu. Engagementnya minimal sekian, engagementnya Berapa persen sekian. gitu ya? Iya, nah itu kok masih jauh sekali kalau di dunia dakwah. Oke. Nah dari sana kita memandang kita perlu nih membahas tentang bagaimana kita membuat konten itu supaya konten-konten dakwah kita itu bisa tersampaikan kepada mereka gitu loh. Nggak cuma sekedar rajin posting, Oke. tapi memang rajin posting yang memang dilihat kayak gitu loh. Nah oleh karena itu ya kita berusaha untuk menjelaskan tentang itu. Kita juga akan menjelaskan tentang website, Oke. pentingnya kita memiliki website, kegunaan website itu seperti apa, sampai cara membuat website seperti apa. Karena Ana yakin banyak satu-satu yang mereka suka menulis artikel ya. Nah itu kan dengan adanya website itu sangat bagus kayak gitu. Dan berbagai macam topik lainnya. Tapi sekali lagi bagi yang merasa masih gaptek, karena kemarin ada beberapa yang tanya gitu, karena masih awam teknologi gitu, apakah Ana bisa mengikuti ya, khawatirnya nanti malah nggak ambil manfaat kayak gitu. Oke. Ya kita sampaikan insya Allah bisa gitu. Kita sudah rancang supaya orang awam pun bisa mendengarkan. Selain itu juga dapat modulnya. Jadi kalau masih ada yang belum paham bisa dibaca-baca lagi. Setelah itu juga ada bimbingan. Jadi kalau memang masih belum paham bisa tanya-tanya. Seperti itu sih Mas Bobi. Oke. Kurang lebihnya. Masya Allah. Ini kan kalau kita sebut marketing ya. Marketing itu kan erat kaitannya dengan sebuah produk, Mas Alvin ya. Atau mungkin menurut Mas Alvin ada yang Anda katakan ini tidak salah. Cuman kalau kita bilang apakah sebuah dakwah ini itu kita bisa ibaratkan sebuah produk yang harus kita iklankan, Mas Alvin? Oke. Untuk itu mungkin secara hukumnya bisa tanyakan ke Ustadz ya. Tapi kalau misal dari pandangan seorang pebisnis misalnya, atau Ana yang awam gitu misalnya, Ana memandang seperti itu, bahwasanya kita ini seharusnya menawarkan Islam ini sebagaimana semangatnya, sebagaimana para pebisnis menawarkan produk-produk mereka seperti itu. Iya kuncinya Mas, benar. Ana melihat gitu, Ana sampaikan ke beberapa teman gitu. Ana melihat para pebisnis termasuk Ana sendiri gitu untuk menjelaskan tentang produk kita, gimana produk kita diterima oleh market kita, sampai bagaimana produk itu melekat di otak para market, bagaimana konten-konten kita dilihat, itu kita mengeluarkan usaha yang sangat besar gitu. Kita belajar ini, belajar itu dan sebagainya. Nah, tapi apakah hal itu sudah diterapkan untuk dunia dakwah seperti itu? Jadi sebenarnya ya gitu, kita memandang bahwasanya ya sama sebenarnya, kita juga menawarkan Islam sebagaimana mereka menawarkan produk-produk mereka kayak gitu. Seperti itu sih Mas Bobi. Jadi Mas Alvin berharap maksudnya setiap pegiat dakwah, baik dai atau media-media sunnah atau mungkin para takmir masjid itu lebih banyak menggunakan konten sebagai media dakwah gitu Mas Alvin. Ya benar sekali. Karena di sana efektif sekali Mas Bobi, efektif sekali. Di sana itu kita bisa menjangkau sekian banyak orang dan luar biasa, daripada kalau kita sekedar konvensional, kita tidak manfaatkan itu, kita acuh karena kita merasa kita nggak bisa, kemudian kita nggak mau belajar, ya akhirnya kita rugi gitu, eman gitu. Masya Allah. Ngomong soal digital marketing, Mas Alvin lama ya berarti pelajari tentang digital marketing untuk bisnis ini Mas Alvin?
Ya, Ana sebenarnya sudah mulai tertarik digital marketing sudah dari beberapa tahun lalu, tapi Ana benar-benar baru intens untuk mempelajari mungkin sekitar 1 tahun ini dan juga menerapkannya dan juga praktek langsung dan sebagainya. Jadi memang background Mas Alvin adalah seorang pebisnis ya kan. Sekarang ini lagi kalau para jamaah tahu kurbanku ya Mas Alvin ya. Kurban kita. Kurban kita, Afan. Kurban kita. Itu merupakan salah satu dari proyek dari Mas Alvin ya. Tentunya mungkin Anda juga nonton waktu itu waktu Mas Alvin ada di podcastnya Bang Dery ya, dikasih solusi. Jadi memang ini merupakan sebuah hal yang sangat dipentingkan ya Mas. Jadi Mas Alvin menghubungkan antara yang punya peternak dengan pembeli gitu kan, arahnya gitu Mas Alvin ya. Jadi kalau kita bilang sebuah dakwah ya, balik lagi ke dakwah Mas. Dakwah itu hal yang krusial nggak sih Mas Alvin di zaman sekarang ini untuk lebih mendekatkan ke dunia internet menurut Mas Alvin nih Mas? Iya. Pandangan anak pribadi sangat-sangat penting ya bosnya. Dakwah ini kita juga harus menggunakan media-media yang ada kayak gitu. Kalau dahulu media-medianya adalah dengan cara hanya menulis buku, maka saat ini kita tetap menulis buku, itu tetap penting. Tapi kita juga harus menulis di artikel misalnya. Nah itu dalam masalah tulisan. Dalam masalah penyampaian juga, kalau misal dahulu kita menyampaikan hanya di masjid-masjid, kemudian misal para nabi datang ke pasar atau datang kemana, maka kita pun bisa mendatangi mereka ke rumah-rumah mereka gitu. Caranya gimana? Ya bukan dengan cara ngetok pintu satu-satu gitu, tapi dengan cara kita masuk ke HP mereka gitu. Semua orang sekarang megang HP gitu kan. Maka kalau dakwah kita bisa masuk ke HP mereka ya otomatis dakwah kita sudah sampai ke mereka gitu. Semakin banyak semakin bagus kayak gitu. Artinya memang dakwah kita nggak melihat jumlah ya. Dakwah kita melihat apa yang kita ajarkan benar atau enggak, cara kita benar atau enggak. Tapi jumlah itu juga penting gitu. Semakin banyak orang yang kita kasih manfaat ya, semoga pahalanya juga semakin besar kayak gitu kan. Kalau misal kita bisa menyampaikan materi hanya sampai ke 10-20 orang misal di kelas kita, tapi dengan adanya media-media digital kita sehari itu bisa mencapai ratusan ribu, puluhan ribu, jutaan gitu. Nah kalau yang mendapat manfaat semakin banyak dan mereka banyak yang mendapat hidayah kan otomatis dakwah ini juga luar biasa kayak gitu. Berarti nanti di ekor situ akan dipelajari juga algoritmanya sosial media nih. Iya, kami akan pelajari juga algoritma Facebook, Instagram, kemudian TikTok, YouTube. Insya Allah Mas. Tapi kan gini Mas Alvin, setiap perkembangan zaman ya, kalau kita bilang dunia digital itu mungkin apalagi di zaman pandemi kemarin Mas ya, sebelum pandemi sampai di zaman pandemi kemarin itu memang dunia digital dakwah itu lagi berkembangnya, karena salah satu cara dai tetap menyampaikan dakwahnya itu melalui kajian-kajian online. Tapi sekarang ini menurut Mas Alvin ada nggak sih perubahan? Kayak dulu kan zaman konten artikel ya, kita bilang konten artikel yang panjang-panjang di share di WhatsApp. Kita masih semangat ngaji nih, masih sering baca nih bisa panjang-panjang. Tapi sekarang ini ada perubahan behavior Mas. Jadi ada perubahan behavior orang tuh, apa istilahnya, tulong yang terlalu panjang tuh mereka nggak mau baca. Kalau menurut Mas Alvin kayak gitu tuh udah mulai masuk nggak sih ke zaman kita sekarang ini? Iya benar. Ya itu nanti akan kita bahas di tren-tren yang terjadi saat ini gitu. Jadi tren itu dari waktu ke waktu berubah gitu. Dahulu orang suka baca artikel panjang, sekarang orang mungkin sudah nggak baca artikel panjang gitu. Nah bukan berarti nggak boleh ya, tetap dilakukan juga bagus, tapi kita menyesuaikan dengan audiens dakwah juga terkadang perlu gitu untuk penetrasi ke mereka seperti itu. Jadi kita nanti juga akan jelaskan bahwasanya memang behavior orang-orang di zaman sekarang suka yang cepat kayak gitu. Oleh karena itu sekarang ada platform-platform sosial media yang videonya pendek-pendek seperti TikTok itu kan videonya pendek-pendek, Instagram Reels itu kan pendek-pendek. Nah alangkah bagusnya kalau kita juga sebagai dai kita menyediakan konten dakwah yang juga durasinya singkat-singkat seperti itu. Dan itu sudah dilakukan sebenarnya, cuma masih belum banyak kayak gitu. Di antara yang melakukan, kalau yang Ana tahu itu ada Bang Kevin itu kalau nggak salah. Itu Ana lihat durasinya juga pendek-pendek dan alhamdulillah kalau Ana lihat ya viewersnya, semoga Allah berkahi dan terima dakwanya. Viewersnya puluhan ribu, ratusan ribu sampai jutaan setiap videonya. Jadi manfaat yang tersampaikan juga banyak seperti itu. Nah kita perlu memahami sebagai pelaku dakwah, kita perlu memahami tren apa nih yang sedang terjadi saat ini, supaya kita selama nggak keluar dari koridor syar'i, kita masih berusaha untuk menyesuaikan kepada mereka supaya mereka bisa menerima kita kayak gitu. Istilahnya bentuk pendekatan kita kepada mereka seperti itu. Sekarang ini kan trennya lagi
lagi ke video pendek ya Mas ya. Video Maksudnya kayak pendek. nggak sampai 1 menit. Kalau menurut Mas Alvin ke depannya ada nggak sih bakal berubah lagi behavior orang nih Mas Alvin? Pasti. Itu dari waktu ke waktu selalu berubah kayak gitu. Oke. Dan Tapi kalau algoritma pun selalu berubah juga ya Mas Alvin? algoritma selalu diperbarui, seperti media sosial yang terbaru sekarang TikTok, Oke. itu algoritmanya sudah beda dengan Instagram kayak gitu, sudah beda dengan Facebook kayak gitu. Betul. Jadi itu menyesuaikan dengan apa namanya behavior dari Yap. orang di zaman tersebut. Jadi selalu berubah memang. Kalau tapi kalau saya ditanya ke depannya behaviornya seperti apa, saya belum bisa jawab. Belum ada, ini kayaknya muncul ke sini nih, belum ada Mas ya? belum ada. Oke, tapi sekarang ini Mas Alvin, kalau menurutku ya, semenjak ada salah satu plafon seperti kita katakan ya, kita sebut ruang guru ya. Jadi di situ bisa belajar masing-masing materi 1, 2, 3. Itu kan di web ya. Kalau menurut Mas Alvin, kalau dulu kan kita lihat web itu merupakan hal yang cukup tertinggal lagi dengan sosial media yang naik gitu kan. Nah sekarang ini web ini naik lagi gitu loh Mas. Kira-kira seberapa urgensi Mas web itu untuk dunia dakwah sekarang ini Mas? Iya, jadi web ini sesuatu yang sangat kuat sebenarnya, sesuatu yang sangat penting, karena istilahnya web itu kalau di dunia bisnis ya, web itu seperti toko kita gitu. Oke. Jadi kalau di dunia offline kita misal punya toko ini, punya toko di mana gitu, jalan mana, orang kalau ke sana bisa lihat produk kita, bisa tahu layanan-layanan kita berikan apa aja, kelebihan-kelebihan kita apa. Nah kalau di dunia digital itu dengan website itu gitu. Oke. Hanya saja bedanya kalau website bisa dikunjungi seluruh dunia gitu. Kalau toko kita hanya bisa dikunjungi orang-orang sekitar situ saja gitu. Betul. Kalau website bisa dikunjungi semua orang. Jadi semua orang mengenal kita dengan masuk ke sana gitu. Orang masuk ke sana tahu layanan produk kita apa aja, kelebihannya apa saja, siapa kita dan sebagainya. Nah, kalau di dunia dakwah bisa jadi website itu ya seperti salah satu tempat kajian kita gitu. Salah satu pondok kita, pondok online kita gitu. Jadi kalau orang mau tahu pondok kita, kalau offline kan harus datang ke pondok kita, mungkin tanya, lihat browser dan sebagainya. Tapi dengan orang masuk ke website, itu mereka sudah tahu segala hal tentang kita gitu. Semua informasi kita ada di sana dan sebagainya. Oleh karena itu website itu kalau di Amerika yang mereka sudah lebih maju dalam dunia bisnis ya, dalam urusan bisnis. Kalau di Amerika itu sudah suatu keharusan kalau pebisnis, orang yang memulai usaha baik yang kecil sekalipun, mereka memiliki website kayak gitu. Harus ya. Kebanyakan seperti mayoritas. Oleh karena itu kalau kita di website Amerika, seringkali kalau kita mau mengisi form selalu ditanya domainnya apa gitu. Karena memang mayoritas orang di sana sudah memiliki website kayak gitu yang mau berusaha. Nah ini trennya sudah mulai masuk ke Indonesia, mulai masuk ke Indonesia. Sekarang sudah banyak yang memiliki sadar memiliki website. Nah ini kita berusaha sadarkan para pelaku dakwah kalau website itu sangat-sangat penting kayak gitu. Oke, Masya Allah. Dan setuju nggak sih Mas Alvin kalau kita bilang di zaman sekarang nih orang trustnya itu ke internet malah, ya kan? Jadi kalau aku pernah baca, jadi kalau misalnya contohnya orang menerima resep dari dokter, sebelum dia kan akan tembus ke obatnya tersebut, sebelum dia minum obat dia akan baca dulu internet. Sebagai supaya dia tuh lebih percaya, oke ini obat ini benar untuk sakit saya gitu loh. Bener gak sih sekarang zaman sekarang ini internet tuh menjadi tempat orang tuh lebih trust terhadap sesuatu, salah satunya mungkin dakwah nanti gitu loh Mas. Iya, itu bagus sekali tuh. Ada salah satu konsep namanya konsep F-Mod dan Z-Mod. Di konsep itu menjelaskan intinya bahwasanya kalau orang dahulu kalau mereka mau tertarik kepada suatu produk, mereka tinggal dapat iklan, mereka bisa tertarik. Oke. Kalau dulu nih. Tapi belakangan ini behavior mereka, perilakunya sudah berubah. Sekarang iklan itu tidak terlalu menentukan tentu tetap penting, tapi ada faktor lain. Jadi saat orang sekarang ngelihat konten, ngelihat iklan, ngelihat apapun, mereka akan mencari informasi tentang siapa yang mengadakan iklan itu gitu. Jadi lihat iklan langsung searching di Google. Gitu ya memang sekarang. Jadi cari informasinya di situ. Jadi keberadaan digital kita itu sangat menentukan gitu. Misal kita menyampaikan suatu konten dakwah, tapi kemudian orang cari si fulan yang menyampaikan misalnya, nggak ada informasi sama sekali, ya orang sama halnya misal donasi misalnya, kita menyebarkan platform plafon apa namanya, desain donasi buat masjid, buat apa, kemudian orang ngelihat nih, nggak kenal nih siapa, searching di Google, nggak ada informasi, ya otomatis gimana orang bisa donasi seperti itu. Tapi kalau dia sudah sudah ngelihat
searching di Instagram biasanya, misal Al-Furqan, Al-Furqan apa sih? Ternyata di sana infonya sudah lengkap, followersnya juga banyak. Dia akhirnya percaya gitu untuk melakukan itu. Dan itu adalah behavior orang sekarang gitu. Mereka selalu mencari informasi gitu. Memang iklan, konten, desain itu penting, poster dan sebagainya. Tapi yang lebih penting juga adalah keberadaan digital kita gitu. Kita ada websitenya atau enggak, kita ada sosial medianya atau enggak, dan sebagainya. Masya Allah, Mas Alvin, digital marketing kan erat juga dengan urusan kita bilang personal branding, ya kan, positioning. Kalau aku dulu pernah mengimplementasikan juga, aku bilang gini. Jadi kalau kita bilang ya, ustadz-ustadz kibar kita yang selama ini sudah ada dan orang itu banyak jamaahnya, itu mereka tuh tanpa sadar dia tuh sudah membentuk sebuah personal branding mereka, sehingga trust orang tuh sudah besar ke mereka. Jadi saat mereka berada di tablik akbar sini, semua pada ngumpul di situ, ya kan. Terus mereka buka e-course atau mungkin kajian online atau mungkin pondok pesantren misalnya. Dia akan ngumpul di situ. Terus juga kalau kita diskusi tentang ini Mas, sosial media para asatid kita ya Mas ya, kita bilang Ustadz Nuzul Zikri di Instagram tuh followersnya udah jutaan ya kan. Terus Ustadz Syafiq Rizal Basalamah juga udah jutaan. Kalau menurut Mas Alvin yang membuat mereka itu besar di sosial media ya Mas ya, karena kita tahu mungkin beberapa followers juga mungkin yang ada juga yang belum mengenal manhaj salaf ya Mas ya, mungkin dia tertarik dengan kontennya atau mungkin tertarik dengan gaya dia berceramah ya kan Mas. Kalau menurut Mas Alvin keberhasilan mereka di dunia sosial media itu apa faktornya Mas Alvin? Iya. Baik, ini pembahasannya cukup berat ini. Jadi yang pertama tentu semoga itu menunjukkan keikhlasan mereka, semoga ya kita berharap seperti itu. Kemudian juga tentu semua itu pertolongan dari Allah dan sebagainya. Untuk masalah itu insya Allah ustadz kita lebih jago untuk membahas itu gitu. Anak akan bahas dari sisi faktor-faktor sebab duniawinya yang mungkin mereka tempuh ya. Yang pertama adalah salah satunya kemungkinan besar mereka juga menggunakan materi-materi digital marketing gitu. Meskipun mungkin nggak tahu sudah diterapkan semua atau belum, tapi ana yakin mereka juga sudah menerapkan hal itu kayak gitu. Setahu ana Ustadz Nuzul Zikri itu juga kalau nggak salah juga menggunakan advertising juga untuk konten dakwanya. Setahu ana ya, mungkin kalau ana salah mungkin tim Nuzul bisa dikoreksi gitu. Itu yang pertama. Jadi mereka juga menerapkan teknik digital marketing meskipun ana nggak tahu sudah sekonkret apa seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah masalah personal branding tadi ya. Jadi memang orang itu mereka cenderung suka dengan panutan kayak gitu. Manusia itu butuh panutan kayak gitu. Karena kita kan nggak bisa melihat Rasulullah SAW ya. Maka yang kita lihat adalah para ustadz-ustadz kita. Ana yakin banyak di antara kita kalau saat ceramah itu nggak cuma mendengarkan ilmu ya, tapi kita melihat ustadznya gitu. Kita melihat ustadznya gerak-geriknya seperti apa dan sebagainya. Nah orang itu suka dengan panutan kayak gitu. Orang itu butuh sama panutan kayak gitu. Karena dia kalau nggak mencontoh ustadz, pasti dia mencontoh yang lain. Pasti ada seseorang yang dia contoh seperti itu. Nah dengan adanya personal branding itu, personal branding yang sudah terbentuk di ustadz-ustadz tersebut, jamaah sudah memandang ustadz-ustadz tersebut akhlaknya baik, kemudian juga penyampaiannya juga sepertinya kita berharap semoga ikhlas. Dengan itu akhirnya orang sangat percaya gitu, bahkan jadi loyalis. Kalau dalam istilah bisnis itu jadi loyalis. Jadi kalau dia ngadakan apa, bikin pondok apa, kita sudah cinta sama dia gitu. Akhirnya kita mau kayak gitu. Nah yang harus kita lakukan sebagai pelaku dakwah sebenarnya juga gimana kita bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat sehingga itu menjadi dalam tanda kutip sebuah personal branding secara tidak langsung kayak gitu. Kita bahkan hanya dengan senyum itu personal branding juga sebenarnya kan. Gimmick juga. Orang itu kalau kita senyum itu kita nggak bilang ini kita ramah gitu, kita cuma senyum, tapi orang sudah nangkap orang ini ramah ya kayak gitu. Nah semakin banyak akhlak baik, semakin banyak kontribusi yang diberikan oleh para pelaku dakwah, itu mereka akan personal brandingnya akan semakin kuat gitu. Itu akan semakin menciptakan loyalis bagi mereka sehingga kalau ada kegiatan dakwah yang mereka lakukan, insya Allah akan disupport kayak gitu. Semakin banyak akhlak baik, kontribusi yang bisa diberikan seperti itu. Berarti itu menimbulkan top of mind juga ke otak mereka ya? Karena berbicara masalah branding ini, ana sangat tertarik ya. Bahwasanya branding itu Pak Subiakto itu menyampaikan. Pak Bi ya. Ana juga mengikuti beliau juga. Insyaallah luar biasa beliau nih. Pak Bi itu mengatakan kalau nggak salah brand ini bisa dikoreksi lagi ya. Bahwasanya branding itu 90%-nya malah di bawah alam sadar gitu.
10%-nya di atas alam sadar. Contohnya gimana? Misalnya kita mau branding, kita orangnya ramah nih misalnya. Bukan dengan cara saya ramah loh orangnya seperti itu kan di atas alam sadar tuh. Orang yang akhirnya menjadi loyalis dengan perkataan itu mungkin hanya 10%. Tapi 90%-nya adalah bawa alam sadar dengan cara gimana? Misalnya kita membantu, kita senyum, kita ramah, kita tawadhu dan sebagainya. Nah, itu orang memang dia nggak menyatakan dia ramah dan sebagainya, tapi kita melihat langsung seperti itu, alam bawah sadar kita akan langsung mengatakan bahwasanya orang ini masya Allah ya, seperti itu. Betul, masya Allah. Dan juga gini Mas Alvin, kalau aku lihat ya, kalau kita bilang kan sekarang zaman jualan itu bukan lagi, gue jualan nih, gitu kan, gue punya produk ini enggak, tapi dari storytelling. Dari storytelling. Kan? Jadi kalau aku perhatikan yang mereka lakukan itu sebenarnya bagian dari storytelling kalau dalam dunia digital dakwah, digital marketing ya Mas ya. Namun tanpa disadari itu membuat orang tuh kan akan tertarik ke mereka, tertarik dengan dakwahnya. Orang terpanggil untuk bisa hijrah kita bilang karena dengan pembawaan mereka, dengan dakwahnya dia dan sebagainya. Namun kan kita bilang gini Mas, sebenarnya kalau kita bilang masalah gimmick dan komunikasi tadi, penting nggak sih para dai itu untuk mempelajari kayak zaman sekarang kan namanya public speaking nih. Penting nggak sih mereka itu untuk bisa mempelajari gimana cara berkomunikasi yang baik di dunia media itu gimana? Kalau masalah public speaking, anak katakan pasti penting ya. Cuma yang mungkin ditekankan di sini sama para asatidz juga menekankan bahwasanya seseorang yang mungkin baru memulai menuntut ilmu dan sebagainya, jangan terlalu terburu-buru untuk dakwah gitu, karena dakwah butuh ilmu seperti itu kan. Jadi saat kita katakan public speaking penting, bukan berarti semua orang tiba-tiba harus belajar. Semua penuntut ilmu tiba-tiba belajar public speaking kemudian tampil semua di media sosial, nggak seperti itu ya. Jadi ada aturannya. Jadi ini ucapan ini berlaku buat para asatidz mungkin atau para penuntut ilmu yang memang sudah mulai untuk berdakwah seperti itu. Ya kita katakan sangat-sangat penting kayak gitu. Sangat-sangat penting karena itu adalah cara kita terhubung dengan audiens dakwah kita kalau kayak gitu. Kalau komunikasi kita kurang bagus ya audiens dakwah mungkin akan bosen dan sebagainya. Meskipun semuanya pasti dinilai dari niat ya. Memang benar niat itu adalah kuncinya, tapi sejauh mana kita berusaha untuk berdakwah dengan cara yang terbaik, sejauh itulah kita akan mendapatkan pahala juga gitu. Semakin kita mengusahakan untuk menyampaikannya dengan cara yang terbaik, public speaking dibaguskan, belajar public speaking, Allah pun akan melihat hal itu gitu kan. Dan kita saksikan juga akhirnya juga banyak dai-dai yang secara public speaking bagus, mereka akhirnya juga menjangkau manusia lebih banyak lagi kayak gitu kan. Manfaatnya yang dirasakan lebih banyak lagi seperti itu. Kalau kita perhatikan seperti itu, dai-dai yang memiliki skill public speaking, pengikutnya bisa jadi lebih banyak meskipun itu bukan patokan sekali lagi seperti itu. Tapi memang mereka tuh natural aja ya, kayak mereka tuh terbentuk seperti itu ya. Natural. Mas. Bisa jadi memang public speaking itu bisa jadi memang bakat ya, memang dari awal dia memang udah bisa, tapi bisa juga public speaking itu diusahakan kayak gitu, bisa jadi. Karena kami sekali lagi dari dunia bisnis, kami juga menemukan banyak sekali pengusaha-pengusaha yang mereka introvert bahasanya, jadi nggak suka bergaul sebenarnya gitu, susah bergaul, tapi karena mereka keharusan, mereka seorang business owner gitu kan, mereka harus bisa komunikasi. Akhirnya mereka belajar bisa juga alhamdulillah gitu. Jadi kalau kita mengusahakan insya Allah ada jalan gitu. Kalau kita mengusahakan, Masya Allah. Berarti memang kalau kita bilang ya, kalau aku memperhatikan dulu Bang Kevin juga di Instagramnya aku pernah perhatikan tuh, dia membahas tentang bagaimana cara dakwahnya Ustadz Syafiq gitu ya. Dia mempelajari gimana Ustadz Syafiq itu gimmicknya tuh main. Saat dia menceritakan tentang neraka, dia mukanya serius. Saat dia menceritakan surga, dia pakai senyum gitu loh. Jadi memang itu membuat hal yang menarik ya Mas Alvin ya. Hal yang menarik untuk membuat orang tuh tertarik untuk mendengarkan dakwah. Masya Allah, ini luar biasa banget dengan ekorsnya yang akan diadakan oleh Mas Alvin. Tapi aku mau tanya Mas, tentang dakwah maksimal ya, asal muasal terfikir tuh dari mana sih untuk dakwah maksimal ini Mas Alvin? Asal muasalnya sebenarnya ya karena Ana dulu juga Ana di SDI, Ana juga belajar agama, kemudian Ana juga sedikit sudah memberi nasihat di sosial media, meskipun Ana nggak mau memposisikan diri Ana sebagai ustadz ya, tapi Ana sudah sedikit demi sedikit memberikan nasihat. Kemudian latar belakang yang kedua adalah Ana juga seorang pebisnis, apalagi perusahaan teknologi yang mana memang sangat-sangat kental dengan dunia digital marketing. Ana juga terjun di sana, nyemplung di sana. Ya Ana menggabungkan aja keduanya, bahwasanya
akan sangat luar biasa nih kalau para pelaku dakwah ini menerapkan sebagaimana yang pebisnis dan saya sendiri lakukan gitu. Kalau ini bisa dikuasai oleh dikuasai para pelaku dakwah, kemudian luar biasa sekali hasilnya gitu. Kami juga banyak kepikiran nih, Anda ini kalau diterapkan di takmir masjid untuk seperti ini, hasilnya bakal sangat luar biasa ya. Andai panitia kajian menerapkan ilmu digital marketing yang ini, wah ini luar biasa sekali ya. Andai pondok-pondok juga menerapkan teknik digital marketing yang ini, wah ini luar biasa ya. Dari sana kayak ya kita bikin aja pelatihan kayak gitu untuk mereka gitu. Semoga aja bisa kasih manfaat kayak gitu. Insya Allah. Mas Alvin, kalau kita lihat ya, kalau kembali lagi ke website Romaisyo kan, ya kita sering banget dulu tuh mencari tentang masalah agama, ketik Romaisyo, pasti akan muncul Romaisyo. Tapi sekarang ini kan udah agak sulit ya, nemukan di permasalahan agama kita di Google tuh udah yang lain lah yang keluar. Kalau menurut Mas Alvin ya, kalau kita bilang kan dunia digital itu kan pasti ada dunia organik dan organik nih. Kalau kita bilang organik, oke, yang tidak ada ads dan sebagainya. Yang non organik ini kayak seperti SEO, terus Facebook ads, Instagram ads, itu penting nggak sih Mas Alvin, menurut Mas Alvin, Mas? Iya. Gitu. Jadi penting, dua-duanya penting, baik yang berbayar maupun yang nggak berbayar, yang organik atau non organik gitu. Cuma bedanya kadang-kala kalau kita memang punya dananya dan kita mau instan, kita bisa pakai yang berbayar gitu. Tapi kalau untuk jangka panjang, kita juga harus membangun yang organik ini, yang nggak berbayar. Contohnya SEO tadi. SEO itu kan kita nggak berbayar ya. Tapi kalau memang kualitas website kita bagus, orang nyaman baca di sana, penulisannya juga sesuai dengan kaidah SEO, maka itu kita nggak bayar, tapi website kita akan ada di atas gitu. Oh, berarti ada kaidah SEO juga ya? Ada kaidah SEO-nya juga, penulisan SEO-nya itu. Oleh karena itu kalau sekarang mungkin kita cari di Google kok sudah nggak tampil lagi misal web tertentu, ya berarti karena SEO-nya sudah kalah sama yang lain gitu. Bukan SEO itu bayar, Mas? Bukan. Jadi ada SEM itu yang bayar. Gimana caranya website kita naik ke atas dengan cara berbayar? SEM ya? SEM. Ada SEO. Kalau SEO ini organik, jadi kita nggak bayar apa-apa, tapi karena kualitas website kita bagus, penulisannya sesuai dengan kaidah SEO, website kita akhirnya bisa nomor 1 di Google. Dan itu efeknya sangat luar biasa, Mas. Karena contohnya aja orang misal pengen tobat, banyak orang pasti pengen tobat. Detik ini pasti banyak sekali yang pengen tobat. Mereka caranya gimana? Kalau mereka nggak deket sama para tokoh agama, mereka ya pasti cari di Google cara bertaubat gitu. Nah kalau saat orang-orang seperti itu nge-search seperti itu, website kita yang ada paling atas gitu, itu kan manfaatnya luar biasa sekali kayak gitu kan. Betul. Sama halnya yang kami tekankan kemarin di salah satu konten dakwah maksimal kita, tentang orang masuk Islam. Jadi saat orang masuk Islam, mereka itu ya bingung kan harus kemana kan. Jadi mereka search di Google masuk Islam gitu. Nah saat mereka search di Google masuk Islam, ternyata web yang paling atas adalah web kita, maka akan sangat banyak orang masuk Islam dengan sebab kita kayak gitu. Dan itu yang sudah dilakukan teman-teman Go Hijrah ya. Masya Allah. Luar biasa beliau itu. Anda lihat, Anda selalu dikirimi Mas Iqbal, Pak Iqbal ketuanya. Alhamdulillah mereka sering sekali ada orang masuk Islam ke mereka. Kami tanyakan, kok bisa gitu? Gimana caranya gitu? Ternyata mereka menggunakan SEO itu. Jadi orang biasa kalau mau masuk Islam, mereka searching masuk Islam di Google, maka yang keluar adalah Go Hijrah. Akhirnya rumah banyak yang sampai mendapatkan penghargaan dari MUI. Semoga Allah terima semua itu ya. Insya Allah. Berarti memang aku baru tahu nih tentang istilah SEO dan SEM, karena memang kedangkalan ilmuku ya Mas ya. Anak kira tuh memang kalau kita pengen lebih luas lagi itu harus bayar untuk iklan kita lebih luas lagi gitu Mas Alvin ya. Masya Allah. Kalau Anda tanya Mas, kalau zaman sekarang ini Mas, kita bilang ya masing-masing kan akhirnya tumbuh media sosial. Tapi kan kita bukan berarti kita bersaing di situ ya Mas ya, bukan ya Mas ya. Tapi kalau kita bilang, kalau kita mengelola sosial media kita namanya Al Furqan TV Official di Instagram, di Facebook. Yang pertama Anda selalu bilang ke mereka, cara ngeramut sosial media kita adalah kita harus konsisten untuk konten, konsisten untuk upload. Kalau menurut Mas Alvin itu konsistensi dalam upload di sosial media itu begitu penting nggak sih Mas Alvin? Atau kita bilang kalau saya nggak konsisten, saya nguploadnya 1 hari 3, besok enggak, besoknya lagi enggak, besoknya lagi 5 gitu. Itu yang baiknya tuh seperti apa sih Mas Alvin kalau di sosial media ya Mas? Jadi
khusus penerapannya untuk dunia dakwah ya. Nah. Jadi masalah konsistensi ini ada beberapa hal yang mungkin perlu kita bahas. Yang pertama, pasti perlu konsisten gitu. Jadi ya harus ada waktu rutin di mana kita mengupload sosial media dan itu konsisten gitu, harus konsisten. Nah, itu yang pertama. Jadi penting sekali kayak gitu, konsisten itu penting. Tapi yang kedua juga selain hanya memikirkan konsistensi, juga harus dipikirkan kualitas kontennya seperti itu. Nah, itu dia. Nah, lalu yang tadi kita bahas ya, nanti yang insya Allah akan kita bahas di dakwah maksimal, masalah kualitas kontennya gitu. Karena kalau cuma rutin aja tapi kontennya misal dalam tanda kutip membosenin gitu misalnya, stagnan seperti itu terus kualitasnya juga seperti itu terus, ya akhirnya meskipun rutin pun orang akhirnya semakin males gitu, karena dia bosan terus gitu ngelihat gitu itu. Akhirnya setiap kali ada postingan dari si akun dakwah ini ya di skip aja gitu karena ya seperti itu kualitasnya gitu. Jadi yang kedua selain kualitas selain kuantitas, yang paling penting adalah kualitasnya juga, seperti apa kualitas konten itu, postingan dakwah kita seperti itu. Kemudian yang ketiga juga masalah kuantitas adalah jangan terlalu sering juga gitu. Sebagian akun dakwah mungkin dalam satu hari bisa luar biasa, bisa 6 posting, bisa ini terlalu banyak gitu, terlalu banyak. Orang akan cepat bosan gitu. Bagusnya kalau dari anak pribadi ya, ini beda-beda tentu. Dari sisi konten dakwanya juga akan berbeda-beda nanti. Idealnya lah 1 hari 1 kali idealnya. 1 hari 1 kali. 1 hari 1 kali. Kalau 2 kali masih boleh lah, 3 kali masih boleh. Tapi kalau sampai 6 kali ini terlalu banyak kalau menurut Ana kayak gitu. Harus ada jam-jam khususnya nggak tuh Mas? Ada. Sebenarnya itu juga dipelajari juga apa namanya, ada jam-jam optimal gitu. Masya Allah. Tapi sebenarnya jam optimal ini berbeda-beda juga Mas Bobi. Antara satu industri dengan yang lain itu beda-beda. Jadi intinya menyesuaikan aja kira-kira audiens dakwah kita kosongnya kapan nih. Iya, memang kalau insight dari Instagram, insight dari YouTube itu beda-beda ya Mas ya. Beda-beda. Karena aku juga kan di YouTube kreatornya tuh suka melihat kira-kira rentang umur berapa sih yang nonton konten kita gitu kan. Terus juga apakah lebih banyak perempuan atau laki-laki, dan juga dia tuh di jam-jam berapa sih mereka itu akan nonton gitu ya. Nah ini luar biasa banget Mas Alvin. Jadi memang kita tunggu banget e-course dari Mas Alvin terkait dengan workshop ini. Kapan itu Mas? Insya Allah tanggal 30 Oktober. 30 Oktober. Hari Ahad selama 3 sesi. Oh 3 sesi. Via Zoom semua, online semua. Oke. Yang mau daftar nih kemana nih Mas Alvin? Boleh kasih tahu kita nih. Kalau mau daftar sebenarnya cukup mudah aja, tinggal kunjungi dakwahmaksimal.com, dakwahmaksimal.com biasa gitu. Kemudian bisa dibaca-baca di sana. Nanti kalau sudah selesai baca-baca, silahkan daftar di bagian pelatihan. Jadi di atas itu kan ada bar pelatihan ya. Itu silahkan diklik. Nanti di sana ada tulisan daftar gitu. Bisa gampang seperti itu aja, nanti langsung tersambung ke kita langsung. Ya kita bisa ngobrol-ngobrol sampai akhirnya nanti terdaftar seperti itu. Terakhir nih, output yang Mas Alvin harapkan setelah kita mengikuti e-course Mas Alvin tuh apa? Ya, semoga Allah mudahkan semuanya. Kalau semuanya dimudahkan oleh Allah, diberkahi oleh Allah, kita bisa saling ta'awun dan sebagainya. Ya, Ana berharap dakwah ini bisa berpuluh-puluh kali lipat lebih efektif ya. Nanti Ana juga berharap para pelaku dakwah yang mengikuti course kami yang memang komunitas dakwah dan sebagainya, kami kasih target gitu. 1 bulan, 2 bulan, followers sudah harus meningkat sekian gitu. Ya, Masya Allah, ya. Jadi harus ada usaha, harus ada effort kayak gitu. Insya Allah kita pantau nanti setelah pelatihan itu penerapannya apakah sudah diterapkan atau belum, gimana kreativitasnya itu kita akan pantau gitu. Kita akan juga akan kasih masukan-masukan kepada para peserta-peserta kita supaya dakwah ini lebih maksimal lagi gitu. Ana yakin insya Allah dengan dengan sebab skill-skill tersebut, dakwah ini bisa, Ana nggak berlebihan kalau mengatakan berpuluh-puluh kali lipat lebih efektif daripada saat ini kayak gitu. Ya itu sih Mas, mungkin kami berharap masjid-masjid lebih makmur, kajian-kajian lebih ramai, pondok-pondok pesantren donasinya juga lebih banyak, dan sebagainya lah. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Ini nih ya kalau aku bilang pribadi ya Mas Alvin ini luar biasa. Maksudnya kita itu memang butuh ya Mas Alvin ya orang yang punya kompetensi tertentu, namun dia sumbangkan keilmuan tersebut untuk sebuah dakwah. Masya Allah nih salah satunya apa yang beliau lakukan Mas Alvin ini. Saat ini beliau rencana akan mengadakan e-course tentang optimalisasi digital marketing untuk dakwah. Jadi yang tadi Mas Alvin sampaikan, kalau teman-teman semua, para jamaah semua, bebas ya Mas ya, mau ustadz, mau mungkin organisasi dakwah dan sebagainya yang mau lebih mendalami lagi tentang
pentingnya dakwah di dunia digital marketing itu nanti bisa mengikuti online course ya, e-course dari Mas Alvin ini dengan masuk website dakwahmaksimal.com. Iya, dakwahmaksimal. Maksimal.com nanti bisa dibaca di situ dan bisa mendaftar di bawahnya. Insya Allah nanti akan ketemu bareng Anda juga, insya Allah ikut nih Mas Alvin. Ya, semoga bisa dibimbing dengan Mas Alvin. Amin, amin. Jadi terkhusus bagi kita nih sekarang lagi menghidupi media sosial dakwah kita di Al Furqon TV ini Mas Alvin. Ya, kita berharap dengan dunia digital sekarang ini yang semakin tumbuh besar, kita berharap kita bisa mengkontribusikan dakwah kita ini juga kepada masyarakat yang memang saat ini masih banyak butuh ya Mas ya. Banyak butuh. Karena di situ setiap hari dia buka Instagram dan sebagainya, dan di situ bisa ketemu dengan dunia dakwah. Baik Mas Alvin, jazakumullah khairan atas waktunya Mas. Jazakallah khairan. Jauh-jauh ke Gresik ya. Tapi kita memang berharap Mas Alvin bisa sering-sering nanti main ke sini nih. Iya, siap, insya Allah. Atau nanti kita akan berkunjung ke tempat Mas Alvin untuk Siap. diskusi Insyaallah tentang bisnis. Kita siap menyambut kapan saja tim Al Furqon datang, insyaallah kita sambut. Masya Allah. Barakallahu fikum Mas Alvin. Allah barik. Semoga e-course nanti bisa bermanfaat untuk kita semua ya Mas Alvin ya. Ya. Dan juga menjadi hal yang baik untuk Mas Alvin juga tentunya. Oke, demikian penonton, pemirsa Al Furqon TV dan pendengar radio Suara Al Furqon dimanapun Anda berada. Podcast kita pada hari ini dengan Mas Alvin ya, tentunya apa yang kita sampaikan tadi semoga bermanfaat. Silahkan dibagikan konten ini kepada seluruh sanak saudara Anda atau teman-teman Anda agar ini terbawa manfaatnya dan juga bisa menginspirasi untuk kita semua. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.